Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda wali santri Rumah Tahfiz 9 Aren Kediri yang dirahmati Allah, santriwan santriwati Rumah Tahfiz 9 Aren Kediri yang disayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramadan sebentar lagi akan datang. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 110. Kalian adalah umat yang terbaik. Kita ini adalah umat yang terbaik. Ditegaskan lagi oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa kemuliaan umat muslim itu setara dengan kemuliaan 70 umat di dunia. Masya Allah, Allah menggembleng umat muslim itu mulai dari qiyamul, sholat. Bukti bahwa umat muslim itu bukan sembarang umat, bukan umat yang biasa, tapi umat yang luar biasa. Wahyu Allah yang turun kedua adalah surah Al-Muzammil. Ini adalah perintah Rasulullah disuruh untuk menjalankan qiyamul lail, sholat malam. Saat yang lain tidur, umat muslim itu sudah disuruh bangun untuk menjalankan qiyamul lail, sholat malam. Kemudian melakukan sholat 5 waktu. Pagi ketika crowded ya, persiapan berangkat kerja, persiapan berangkat sekolah, itu disuruh sebelumnya sholat subuh. Kemudian siang panas terik, lagi repot-repotnya bekerja ya, ada penjualan, ngecek proyek, ngecek itu, disuruh sama Allah sholat lagi, sholat duha. Sore saat ngantuk udah payah gitu, disuruh lagi sholat asar. Petang ya, sudah mulai gelap, disuruh sholat lagi, sholat maghrib. Bahkan ketika akan tidur pun masih disuruh sholat isya. Masya Allah. Karena itu sesungguhnya umat muslim itu tidak mungkin ada yang tidak pintar. Karena kalau umat muslim itu betul-betul fokus menjalankan sholat 5 waktu saja, pasti akan berpikir fokus kapan waktunya sholat subuh, kapan waktunya sholat zuhur, kapan waktunya sholat asar, kapan waktunya sholat maghrib, sholat isya. Ini berpikir kapan waktunya, fokus. Maka sebenarnya orang muslim itu tidak mungkin ada yang tidak. Kemudian sama Allah ya, Allah ini menurunkan bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Di bulan ini digembleng habis umat muslim. Tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Semua pahala dipromo ya sama Allah, diobral. Semua ibadah kita itu pahalanya dilipat gandakan sama Allah. Nggak perlu kita tanya berapa pahalanya, berapa kali, nggak perlu. Semuanya itu jelas dilipat gandakan. Makanya kalau ada yang bilang anak-anak ya, ya lo ustazah, tapi kan tidurnya orang puasa itu berpahala. Nah ini perlu kita jelaskan ke anak-anak. Tidurnya berpahala, apalagi ibadahnya. Dan Ramadan ini hanya sebentar, hanya sebulan. Contoh orang-orang umat muslim yang melaksanakan ibadah umroh, menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, itu juga semangat. Bahkan yang betul-betul niat ibadah di sana nggak kenal lelah, ibadah terus karena ingat kesininya itu mahal, butuh tenaga yang kuat, butuh waktu, harus izin yang kerja, yang meninggalkan anak, keluarga, kerjaan ya, harus diatur betul. Itu saja pulang sedih dan pasti kepingin kembali lagi. Maka orang-orang non muslim itu sampai amazing ya, kok bisa umat muslim ini suruh mengeluarkan banyak uang malah kepingin lagi. Nah, ibadah Ramadan ini seharusnya kita juga merasakan seperti itu. Ayah bunda, santriwan santriwati Rumah Tahfiz 9 Aren Kediri yang sudah pernah ke tanah suci, bagaimana rasanya? Masya Allah, ketika akan pulang, sedihnya luar biasa, menyesalnya luar biasa. Kayaknya kemarin itu belum ibadah yang maksimal. Nah, Ramadan ini juga seharusnya seperti itu. Jadi kalau hanya tidur, eman sekali, sangat eman. Dan eman itu di hadapan Allah gak ada nilainya. Karena itu Ramadan itu harus dipersiapkan betul. Ahlan wa sahlan Ramadan 1444 Hijriah
sudah di depan. Beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, qawiyul jism, kekuatan jasad, kekuatan fisik. Kenapa saya memilih kekuatan fisik ini justru yang pertama yang harus kita perhatikan? Karena kekuatan jasad, kekuatan fisik ini mempengaruhi, itu jelas mempengaruhi keikhlasan dan kekhusyuan kita beribadah. Kalau kita sedikit sakit aja, agak pusing, sholat jadi nggak tenang, mikir pusing. Kaki gelinu, ayah bunda ya, atau mungkin kakek nenek, ada yang rematik, aduh, ibadahnya pasti nggak jalan. Karena itu yang pertama, persiapkan fisik. Yang sakit segera minum apa yang bisa supaya segera sembuh. Ramadan harus fit, harus kuat, ibadah yang sempurna, yang maksimal. Kemudian yang kedua, wawasan yang cari ilmu, belajar. Karena wawasan yang luas ini musaqaful fikr tentang terutama amalan-amalan sunnah itu harus terus dipelajari. Kenapa? Seperti yang tadi saya sampaikan, seperti yang tadi disampaikan Ustazah Sylvia, Ramadan ini hanya sebentar. Seperti ayah bunda yang sudah berangkat ke tanah suci, di sini di tanah suci ini hanya sebentar, besok udah balik. Sama seperti itu. Ramadan ini hanya sebentar, hanya sebulan. Maka emang kalau tidak kita maksimalkan, cari amalan-amalan sunnah apa yang belum kita kerjakan. Salat sunnah, memang Rasulullah berantakan kita kalau bisa lakukan setiap hari sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali, itu pun berat. Ya sudah, setidaknya seumur hidup pernah sekali. Dan alhamdulillah santriwan santriwati Rumah Tarbiyah Gemilang Aren Kediri, mulai dari yang kelas 1 SD, hari ini tadi sekitar di akhir masuk sebelum memasuki Ramadan, kita sudah melaksanakan salat sunnah. Kita ajarkan anak langsung praktek. Meskipun ya anak-anak ya belajar, ada yang sudah capek 4 rakaat, mana setiap gerakannya ada tasbihnya, Masya Allah. Ajarkan kepada anak-anak kita, ya Allah ini bulan Ramadan, ayo dilaksanakan kalau bisa setiap hari. Sehingga semua keinginan kita sesuai dengan syariat Allah itu akan dikabulkan. Kemudian apa lagi? Salat sunnah syuruk. Kalau hari-hari biasa susah kita melaksanakan salat sunnah syuruk, maka Ramadan ini ajak anak-anak kita ya, ayah bunda, berangkat kerja tuh berangkatnya subuh. Sholat subuh di masjid, langsung ibadah ya, ada kajian, alhamdulillah ikut kajian. Cari masjid yang memang ada kajian supaya tidak ngantuk. Jadi berangkat kerja mulai besok ya, mulai 1 Ramadan, ayo berangkatnya subuh. Sekalian berangkat, persiapan semua rumah, seisi rumah diajak. Sholat subuh, ikut kajian. Kemudian kalau selesai kajian belum waktunya syuruk, bikin tilawah, murojaah, pokoknya ibadah, zikir apa sih. Sampai waktu syuruk, laksanakan sholat sunnah syuruk. Pahalanya Masya Allah setara dengan pahalanya orang yang umrah haji. Memang tidak menggugurkan kewajiban umrah haji kita, tetapi pahalanya sebesar itu, makanya ujiannya juga berat. Habis subuh biasanya ngantuk, ya apalagi puasa. Ini disuruh sama Allah untuk ibadah dan tidak boleh aktivitas dunia. Kalau hanya kamar mandi, boleh balik lagi, wudhu terus balik lagi ke tempat kita tadi sholat, tilawah dan sebagainya. Apalagi sholat tarawih jangan sampai boleh. Sholat 5 waktunya jangan sampai tidak berjamaah. Dan usahakan selalu ikut jamaah awal. Ya jamaah, tapi duhur misalnya jamaahnya 1:30, jam 2. Ini masih standarnya masih di bawah. Ini ya, keluarga Rumah Tarbiyah Gemilang Aren Kediri, ayo sholat 5 waktu jamaahnya di awal. Adzan tinggalkan sholat. Allah memanggil kita. Pemilik bumi dan seisinya ini memanggil kita. Kita ini diciptakan Allah. Kita dipanggil kok nggak noleh.
Padahal kalau dipanggil orang tua saja kita harus nurut, apalagi dipanggil Allah. Sholat 5 waktunya berjamaah, dan jamaahnya jamaah yang pertama, jamaah. Sholat sunnah duha, maksimalkan. Berapa sholat sunnah duha? Maksimalkan 12 rakaat. 2 kelamaan, 4. Sholat sunnah rawatib 12 rakaat itu yang muakkad itu, jalankan itu. Masya Allah Ustaz, mumpung Ramadan. Sedekah, usahakan setiap pagi minimal, kalau bisa 5 kali setiap kita jamaah. Pahalanya dilipat gandakan. Saking sayangnya Allah kepada kita, dikasih pahala yang banyak. Ini karena Allah kepingin kita itu melaksanakan amalan itu. Sama ayah bunda kalau kepingin anaknya melakukan apa begitu ya, kan kita ngasih ini. Ayo mbak, mas, ayo ngaji ya, nanti bunda kasih apa, nanti ayah kasih apa. Sama kayak itu. Jadi kita ini juga kayak anak-anak di hadapan Allah, sampai perlu diiming-iming pahala. Gitu aja belum tentu kita. Persiapan yang ketiga, akidah, luruskan niat semuanya. Kemudian yang keempat, persiapkan diri dan lingkungan. Bersih-bersih diri ya. Sakit apa tadi, sakit kulit atau apa, cepet biar nanti sholat tarawihnya nggak gatel-gatel apa gitu. Rumah bersihkan. Barang-barang yang tidak kita pakai, catat ya, yang tidak kita pakai, bukan yang rusak. Yang tidak kita pakai, bahkan yang masih bagus, atau kalau perlu masih baru sekalipun, buang. Buang ini aja. Kasihkan siapa, bingung, gak usah bingung. Taruh aja di wadah, taruh di kresek, taruh di mana, nanti ada yang ambil semua. Atau mungkin tetangga yang kurang, bersihkan rumah. Baju ya, ibu-ibu biasanya baju seminggu itu hanya ada 7 hari, berarti maksimal kalau sehari itu ganti 2 kali, maksimal itu 14 baju aja udah cukup. Kalau lebih dari 14 kasihkan aja ya bu. Nah, anak-anak diajarkan itu. Orang Jepang itu barang-barangnya di rumah itu produktivitasnya sangat tinggi. Kenapa? Karena mereka itu tidak direcoki dengan pekerjaan perawatan gudang apa, tidak. Barang-barang mereka itu rata-rata pas dengan jumlah anggota keluarga. Piringnya, anggota keluarganya 4 piring, gelasnya 4. Kalau butuh sewa, di Kediri sudah ada penyewaan teko, ada. Jadi begitu ada acara sewa teko, bikin sendiri lebih hemat. Kalau prasmanan ada sekali persewaan. Bahkan ibu-ibu hamil yang melahirkan gak usah perlu beli apa itu kereta dorong gitu ya untuk bayinya. Bahkan perlengkapan untuk makan bayi ada persewaannya. Jadi Islam itu sangat bersihkan rumah, bersihkan. Insya Allah persiapan Ramadan kita menjadi sempurna karena kita tidak dirusui oleh aktivitas dunia. Ayah bunda, santriwan santriwati Rumah Tafis Gemilang Aroyan Kediri, mari kita sambut Ramadan 1444 Hijriah dengan keimanan yang sempurna. Salam 30 juz, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.